Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Just Speak English Club, sebuah channel yang khusus membahas banyak hal terkait dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini, saya akan membahas salah satu jenis teks yang dipelajari oleh siswa kelas 2 SMA atau kelas 11. Jenis teksnya adalah Analytical Exposition. Nah, kalau teman-teman semua merasa ingin tahu lebih jauh apa sih Analytical Exposition itu, terus tujuan komunikatifnya apa, kemudian struktur teksnya seperti apa, dan bagaimana ciri-ciri atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam Analytical Exposition, maka teman-teman sedang menonton video di channel yang tepat. Oh ya, selain itu, saya juga nanti akan memasukkan salah satu contoh teks Analytical Exposition yang dibuat oleh beberapa teman kita, siswa-siswi SMA 1 Kibang, Lampung Timur. Jadi tonton terus ya sampai selesai video ini. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika merasa teman-teman sudah terbantu dan menyukai video ini, tidak ada salahnya kan untuk menekan tombol suka. Oke, tapi jika tidak suka ya gak apa-apa sih, namanya juga rasa suka kan. Jadi gak boleh dipaksa. Oke, baiklah. Jadi apa sih Analytical Exposition itu? Secara bahasa, Analytical Exposition itu terdiri dari dua kata, Analytical dan Exposition. Analytical berarti memeriksa atau menganalisa, sedangkan Exposition bermakna penjabaran atau pemaparan. Jadi Analytical Exposition adalah salah satu jenis teks yang mencoba untuk memberikan penjabaran dan atau pemaparan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang suatu masalah atau isu dengan menampilkan pendapat-pendapat atau argumentasi. Nah, Analytical Exposition teks ini biasanya berisi tentang pemikiran terperinci penulis atau pembicara tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar kita. Teks ini termasuk dalam teks argumentasi karena menunjukkan suatu pendapat atau argumentasi terhadap sesuatu. Nah, terus kenapa teks ini dibuat? Oke, untuk menjawabnya berarti kita harus tahu dulu fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari teks ini. The purpose of Analytical Exposition is to convince the reader or to influence the readers that the topics presented is an important topic to be discussed, or at least gain attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Oke, panjang ya dan ribet. Baiklah, sederhananya gini deh. Teks ini sebenarnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, atau setidaknya mendapat perhatian. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara memberikan argumentasi atau argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide, topik, atau isu yang dibawa oleh penulis atau si pembicara tersebut. Paham ya? Oke. Misalnya gini deh kalau masih pusing juga. Misalkan penulis ingin meyakinkan pembaca tentang betapa pentingnya belajar bahasa Inggris di era globalisasi ini. Atau penulis ingin menekankan betapa berbahayanya rokok bagi kesehatan. Atau mungkin juga dia ingin meyakinkan pembaca bahwa membaca itu adalah hobi yang baik. Mungkin saja si penulis ingin menyampaikan bahwa menikah terlalu dini itu tidak baik. Lalu bahwa helm itu sangat penting saat berkendara. Atau pentingnya makan buah untuk tubuh kita, dan seterusnya. Masih banyak isu atau topik-topik lainnya di sekitar kita yang dapat kita tulis atau dijadikan sebuah teks Analytical Exposition. Nah, mungkin ada teman-teman yang dapat menambah contoh yang lain. Oke, silakan ditulis di kolom komentar ya jika sudah tahu atau mau memberikan contoh topik yang bisa diangkat dalam Analytical Exposition text. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat sebuah teks Analytical Exposition? Oke. Untuk membuatnya, pastikan teman-teman semua tahu tentang struktur teksnya, atau istilah kerennya adalah generic structure. Nah, generic structure dari Analytical Exposition sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah thesis. Thesis ini introducing the topic and indicating the writer's point of view. Sederhananya adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang dari penulis itu. Misalnya ya, kita ingin mengangkat isu atau topik tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Maka teman-teman mungkin dapat memulainya dengan kalimat seperti ini nih. Di era globalisasi ini, di mana hampir tidak ada batasan antara negara satu dengan negara yang lainnya,
dan persaingan di semua bidang menjadi semakin ketat, maka sangat penting untuk dapat ikut terlibat dan bertahan dalam persaingan global. Salah satu syaratnya adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Berikut ini akan saya paparkan 3 alasan mengapa belajar bahasa Inggris itu penting. Nah, itu salah satu contoh dari tesis. Lihat ya, itu bisa kalian gunakan kalau ingin bahas misalkan topiknya tentang belajar bahasa Inggris. Bisa? Oke, yang kedua adalah argumen. Explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Argumen ini Dia ini menjelaskan argumen, mengelaborasi argumen untuk mendukung posisi penulis. Nah, jumlah argumen ini mungkin berbeda ya, tapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan yang konkret. Boleh juga diisi dengan contoh-contoh dari setiap argumen yang digunakan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah reiteration. Reiteration ini adalah restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Ini maksudnya adalah menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Sederhananya, reiteration ini adalah pengulangan kembali apa yang sudah disampaikan di tesis statement, tapi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Oke, agar tidak bingung, kita dapat menggunakan frase berikut ini ya untuk membuat sebuah kesimpulan dalam reiteration. Misalnya, from the fact above. Atau kalian bisa bilang, I personally believe bla bla bla. Therefore, my conclusion is bla bla bla. Atau juga bisa pakai in conclusion dan seterusnya. Itu biasanya untuk mengawali sebuah reiteration. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan yang muncul dalam analytical exposition atau istilahnya adalah language features. Yang pertama adalah dia selalu menggunakan simple present tense. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks ini biasanya dalam bentuk simple present tense. Masih ingat ya present tense itu yang bagaimana? Oke. Berikutnya adalah dia selalu menggunakan internal conjunction. Internal conjunction ini maksudnya adalah menggunakan konjungsi-konjungsi atau kata hubung internal atau penambahan seperti besides, beside that, in addition, moreover, dan lain-lain. Berikutnya adalah dia juga menggunakan causal conjunction atau kata hubung sebab akibat seperti because, since, due to, because of, dan lain-lain. Oke? Baiklah. Nah, agar lebih jelas, teman-teman dapat menonton sebuah contoh teks eksposisi karya siswa berikut ini. Hi everyone. On this occasion, I would like to talk about smoking habits among people. Before we are going to smoke, it is better to look at the fact. You know, about 50,000 people die every year in Britain as direct result of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of diseases caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is 19 greater. 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. So, do you still want to smoke? Oke. Nah, sudah tahu ya apa itu analytical exposition, social fungsinya apa, kemudian genetic structure-nya apa, unsur kebahasaannya bagaimana. Sekarang silakan teman-teman mencoba untuk membuat analytical exposition versi kalian sendiri. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.